Tepat diumumkan tadi malam, Ketum PSSI Erick Thohir terpantau sedang berada di Belanda. Putuskan cari pelatih asal Belanda untuk tangani timnas Indonesia U20. Dan memecat Indra Syafri yang kalah 2 kali memalukan lawan tim antah berantah juga tepat tadi malam jadi harapanku karena pola permainan yang masih gak jelas. Penasaran? Tonton video ini sampai habis. Yes, mantap, alhamdulillah doa publik fans timnas Indonesia terkabulkan tepat hari ini. 5 pemain naturalisasi baru timnas Indonesia saat hadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nomor 1 bikin heboh. Wah, siapakah dia? Tonton video sampai selesai. Indra Syafri tak sanggup lagi menghadapi tekanan besar fans timnas Indonesia. Karena kalah 2 kali berturut-turut lawan tim abal-abal. Langsung mendadak berangkat ke Korea hari ini untuk jemput Shin Tae-yong untuk mendampingi dirinya di Piala Asia U20 bulan depan. Shin Tae-yong setuju jadi pelatih bersama Indra Syafri. Erick Thohir langsung telepon Shin Tae-yong untuk bicarakan kontrak khusus. Jadi 4 harapanku. Di sisi lain ini pernyataan mengejutkan Indra semalam. Begini penjelasannya. Klub raksasa Jerman benar-benar bantu timnas Indonesia. Tepat tadi malam, Direktur Olahraga Borussia Mönchengladbach buat pernyataan jujur ke publik dunia tepat setelah menyelesaikan administrasi Kevin Dix. Sampai ngomong kayak gini yang bisa bikin fans timnas Indonesia berpesta pora mendengarnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak detail lengkapnya berikut ini. Putra berKTP Indonesia lagi-lagi harumkan bumi pertiwi di daratan Eropa tepat beberapa jam yang lalu. Pemain berinisial JI itu sukses bantu timnya tahan mantan raksasa Italia dan catatkan statistik super menawan. Bagaimana kronologinya yang bisa membuat fans timnas Garuda konvoi besar-besaran di jalanan raya Jakarta? Ini info selengkapnya. Mantap, terima kasih coach. Semoga PSSI segera sadar melihat ini. Pelatih Suriah U20 akhirnya bongkar kebusukan dan konyolnya taktik Indra Syafri sehingga timnya mampu menang mudah tadi malam. Fans timnas Indonesia bisa malah tambah bahagia ini. Kok bisa begitu? Simak ulasannya berikut. Elkan Bagot kembali berlaga full 90 menit. Patrick Kluivert langsung masukkan namanya dalam daftar pemain timnas Indonesia lawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi harapanku usai pelatih Blaž Poel ungkap satu rahasia besar kehebatan Elkan Bagot yang mungkin banyak orang belum tahu. Wah, bikin penasaran nih. Simak fakta bahagianya di sini. Kalah 0-2 dari Suriah, apa yang sebabkan masyarakat Indonesia membandingkan Shin Tae-yong dan Indra Syafri? Kekalahan timnas Indonesia U20 dari Suriah U20 menyisakan banyak pertanyaan di benak penggemar sepak bola tanah air. Bagaimana sebenarnya perbandingan antara Shin Tae-yong dan Indra Syafri dalam konteks ini? Apakah ada masalah yang tak terlihat? Ini penjelasan lengkapnya yang jelas Shin Tae-yong lebih hebat. Wow, bikin kaget, pemain keturunan Indonesia yang berkarir di Eropa di Liga Belgia berinisial RN ditangkap polisi karena kasus narkoba. Loh, kok bisa sih? Apa yang sebenarnya terjadi? Temukan semuanya di sini. Karma kejam akan siap kau dapatkan PSSI. Lihat saja, akun official Timnas Indonesia mendadak unfollow Shin Tae-yong sampai fans Timnas Indonesia gak habis pikir lagi. Kok bisa begitu? Ini informasi lengkapnya, jangan sampai terlewatkan. Coach Justin ungkap gaya bermain timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, serangan menjadi kunci utama. Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert memulai perjalanan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan gaya permainan yang sangat menyerang. Coach Justin memberikan pandangannya tentang strategi tim. Apa yang membuat timnas begitu mengandalkan serangan dalam pertandingan-pertandingan penting ini? Simak detailnya di sini. Akhirnya niru-niru cara timnas Indonesia. Timnas Malaysia tambah 8 pemain keturunan. Pelatih kawakan minta pemain lokal jangan kalah percaya diri.
Penambahan 8 pemain keturunan dalam skuad timnas Malaysia menimbulkan pro dan kontra. Pelatih kawakan tim meminta para pemain lokal untuk tetap fokus dan tidak merasa tersaingi. Bagaimana para pemain lokal akan merespons tantangan ini? Saksikan semuanya di sini. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Tepat diumumkan tadi malam, Ketum PSSI Erick Thohir terpantau sedang berada di Belanda. Putuskan cari pelatih asal Belanda untuk tangani timnas Indonesia U20. Dan memecat Indra Syafri yang kalah 2 kali memalukan lawan tim antah berantah juga tepat tadi malam jadi harapanku karena pola permainan yang masih gak jelas. Penasaran? Tonton video ini sampai habis. Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru saja melakukan kunjungan ke markas Federasi Sepak Bola Belanda KNVB yang terletak di Zeist. Dalam perjalanan tersebut, Erick didampingi oleh pengurus Liga 1 dan berusaha membawa timnas Belanda untuk bertanding melawan timnas Indonesia di tanah air. Melalui unggahan di Instagram pribadinya, Erick mengungkapkan bahwa pertemuan itu berlangsung di KNVB Campus Zeist, Belanda. Dalam kesempatan tersebut, Erick menyatakan bahwa ia turut mengajak beberapa pengurus PSSI dan Liga Indonesia baru untuk berdiskusi bersama pihak KNVB. Pembahasan yang terjadi di antara keduanya mencakup berbagai topik penting, mulai dari pengembangan talenta sepak bola junior, senior, hingga sepak bola wanita. Saya bersama pengurus PSSI dan pengurus Liga berada di KNVB Campus di Zeist, Belanda untuk bagaimana meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia, tulis Erick pada Instagramnya yang dikutip pada Selasa, 28 Januari 2025. Saat tiba di sana, kami disambut Sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola Nasional Belanda, Mark Gits de Jong, yang sebelumnya juga sempat berkunjung ke Indonesia. Dubes Indonesia untuk Belanda, Pak Meyervas, dan Dubes Belanda untuk Indonesia, Mark Gerritsen, juga hadir di KNVB Campus. Lanjutnya, Erick juga menambahkan bahwa dalam pertemuan ini mereka membahas bagaimana cara mengembangkan talenta pemain baik dari level junior maupun senior, termasuk juga peningkatan sepak bola wanita di Indonesia. Selain itu, Erick menyoroti betapa pentingnya untuk mempelajari sistem pengelolaan sepak bola yang diterapkan oleh KNVB yang terbukti sukses di Belanda. Saya juga mempelajari bagaimana KNVB mengelola sepak bola mereka, ujar Erick. PSSI ingin memastikan pengelolaan grassroots yang bisa menghasilkan pemain-pemain berkualitas untuk masa depan. Kami di PSSI juga mempelajari bagaimana kerjasama KNVB dengan liga yang bisa menghasilkan pemain berkualitas namun tetap memberikan ruang untuk pemain amatir, tambahnya. Sementara itu, ada dugaan dari pengamat sepak bola Indonesia yang mengatakan bahwa Erick Thohir juga sedang mencari pelatih asal Belanda untuk menangani timnas Indonesia U20. Hal ini mencuat setelah Indonesia kalah 2-0 melawan Syria dan sebelumnya 1-0 dari Jordania yang membuat banyak pihak mempertanyakan masa depan timnas muda Indonesia. Bagaimana menurut kalian, apakah benar Erick Thohir tengah mencari pelatih baru untuk timnas Indonesia U20? Atau apakah kunjungan ini lebih berfokus pada pengembangan sepak bola Indonesia secara keseluruhan? Kami tunggu pendapat kalian di kolom komentar. Yes, mantap, alhamdulillah doa publik fans timnas Indonesia terkabulkan tepat hari ini. 5 pemain naturalisasi baru timnas Indonesia saat hadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 nomor 1 bikin heboh. Wah, siapakah dia? Tonton video sampai selesai. Ole Romi diperkirakan akan mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia pada awal Februari 2025. Jika sudah resmi menjadi WNI dan mendapatkan paspor Indonesia, langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Romagnoli adalah perpindahan federasi. Jika tidak ada cedera yang menghalangi, Ole Romagnoli hampir dipastikan akan masuk ke dalam skuad timnas Indonesia yang dipimpin oleh Patrick Kluivert. Kehadiran penyerang Oxford United ini sangat dibutuhkan, terutama untuk menggantikan posisi Ragnar Oratmangoen yang absen melawan Australia karena sanksi akumulasi kartu.
PSSI sendiri secara terbuka sedang mengumpulkan dokumen untuk menaturalisasi Jairo Riedewald menjadi warga negara Indonesia. Setelah akhir pekan lalu terkena kartu merah saat membela Royal Antwerp, Jairo Riedewald berpotensi tiba di Indonesia dalam waktu dekat, baik pada pekan ini atau awal pekan depan. Jairo wajib menjalani tes kesehatan dan wawancara dengan Badan Intelijen Negara sebelum proses naturalisasi dilanjutkan. Setelah itu berkasnya akan dibahas di DPR hingga akhirnya mengambil sumpah. Saat timnas Indonesia bermain imbang 0-0 dengan Australia pada September 2025, Eliano Reijnders belum memenuhi syarat untuk bergabung dengan skuad Garuda. Namun kini pemain PEC Zwolle ini sudah siap dan tersedia untuk memperkuat timnas Indonesia dengan harapan membawa Garuda tampil maksimal di markas Australia. Eliano Reijnders yang biasa dimainkan sebagai fullback kanan di klub bisa diandalkan di berbagai posisi dalam timnas Indonesia seperti winger kanan, kiri, atau bahkan sebagai second striker. Nama lain yang juga baru bergabung dengan timnas Indonesia adalah Maes Hilgers. Maes yang belum bermain saat pertemuan pertama dengan Australia sudah resmi membela skuad Garuda pada Oktober 2024. Kehadiran Maes Hilgers tentu menjadi berkah tersendiri bagi timnas Indonesia. Sebagai salah satu bek terbaik di Eredivisie, harga pasarannya yang mencapai 9 juta euro termahal di skuad timnas Indonesia menunjukkan betapa hebatnya bek tengah berusia 24 tahun ini. Selain itu ada juga Kevin Dix yang saat ini sedang menjadi sorotan pencinta sepak bola tanah air. Kevin Dix menjadi pemain pertama Indonesia yang akan merumput di Bundesliga setelah memutuskan bergabung dengan Borussia Mönchengladbach pada musim panas 2025. Bagaimana menurut kalian? Apakah kehadiran pemain-pemain ini akan memberikan dampak besar untuk timnas Indonesia? Atau justru ada posisi lain yang perlu diperkuat lebih dulu? Kami tunggu pendapat kalian di kolom komentar. Indra Syafri tak sanggup lagi menghadapi tekanan besar fans timnas Indonesia karena kalah 2 kali berturut-turut lawan tim abal-abal. Langsung mendadak berangkat ke Korea hari ini untuk jemput Shin Tae-yong untuk mendampingi dirinya di Piala Asia U20 bulan depan. Shin Tae-yong setuju jadi pelatih bersama Indra Syafri. Erick Thohir langsung telepon Shin Tae-yong untuk bicarakan kontrak khusus. Jadi 4 harapanku. Di sisi lain ini pernyataan mengejutkan Indra semalam. Begini penjelasannya. Pelatih timnas U20 Indonesia Indra Syafri menunjukkan sikap yang tenang meski timnas U20 Indonesia menelan kekalahan dari Suriah pada laga kedua Mandiri U20 International Challenge 2025. Indra Syafri tidak terlalu kecewa dengan hasil tersebut. Pelatih berusia 61 tahun ini merasa bahwa kedua laga tersebut memberikan banyak manfaat dan pembelajaran bagi tim. Ia menilai bahwa para pemain sudah tampil cukup baik meskipun hasilnya belum sesuai harapan. 2 pertandingan sangat bermanfaat bagi kami, ujar Indra Syafri dalam konferensi pers usai laga. Terutama malam ini semua pemain saya pikir bermain bagus, lanjutnya. Tetapi ada kesalahan-kesalahan memang secara taktikal kita, kata Indra. Dan 2 gol ke kita terjadi karena ada kesalahan. Itu yang nanti kita perbaiki, tambahnya. Jadi kami melihat kualitas Uzbek kurang lebih seperti Suriah atau mungkin lebih baik, ungkap Indra. Itu yang membuat kami harus pintar-pintar di Piala Asia untuk menentukan taktik bagaimana bisa mencuri poin dan memenangkan laga di Piala Asia nanti, lanjutnya. Di samping itu, Indra juga menyoroti cara bermain ofensif yang diterapkan timnya pada laga ini. Tapi kami akhirnya tidak ada cerminan untuk bermain tertutup atau defend, kami coba main lebih ofensif. Tapi memang Suriah lebih bagus dalam transisi dari bertahan ke menyerang. Transisinya cepat dari menyerang ke bertahan juga, jelasnya. Sangat banyak pembelajaran juga yang didapatkan dari laga ini. Sekali lagi yang paling utama adalah bahwa kami tahu kualitas lawan kami di Piala Asia, tutupnya. Bagaimana menurut kalian, apakah timnas U20 Indonesia sudah menunjukkan perkembangan meski kalah di 2 uji coba ini? Apakah mereka siap menghadapi tantangan di Piala Asia? Kami tunggu pendapat kalian di kolom komentar. Klub raksasa Jerman benar-benar bantu timnas Indonesia. Tepat tadi malam,
Direktur olahraga Borussia Mönchengladbach buat pernyataan jujur ke publik dunia tepat setelah menyelesaikan administrasi Kevin Dix. Sampai ngomong kayak gini yang bisa bikin fans timnas Indonesia berpesta pora mendengarnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak detail lengkapnya berikut ini. Direktur olahraga Borussia Mönchengladbach, Roland Virkus, mengungkapkan kebahagiaannya atas kedatangan Kevin Dix ke tim. Virkus menyebut bahwa Dix adalah pemain yang sangat berpengalaman dan memiliki kemampuan luar biasa karena bisa bermain di berbagai posisi di lini belakang. Kevin Dix adalah pemain yang berpengalaman, pemain versatile yang bisa bermain di banyak posisi di lini belakang, ucap Virkus seperti yang dikutip dari situs resmi klub. Dia bisa membuat kami lebih fleksibel di lini belakang. Selain itu, ia adalah orang yang sangat baik yang tahu persis apa yang ia inginkan. Ia akan sangat cocok dengan kami, tambahnya. Musim ini, Dix telah membuktikan kualitasnya sebagai pilihan utama di FC Copenhagen. Pemain berusia 28 tahun tersebut tampil sebanyak 16 kali, mencetak 4 gol, dan memberikan 3 assist. Tidak hanya itu, Dix juga meraih banyak kesuksesan bersama Copenhagen, termasuk 2 kali menjuarai Liga Denmark dan sekali meraih Piala Denmark. Dengan segala pengalaman dan prestasinya, Dix dipastikan akan membawa kekuatan baru bagi Borussia Mönchengladbach di lini belakang. Apa pendapat kalian tentang kedatangan Kevin Dix? Apakah ia akan memberi dampak besar bagi tim di Bundesliga? Kami tunggu komentar kalian. Putra berKTP Indonesia lagi-lagi harumkan bumi pertiwi di daratan Eropa tepat beberapa jam yang lalu. Pemain berinisial JI itu sukses bantu timnya tahan mantan raksasa Italia dan catatkan statistik super menawan. Bagaimana kronologinya yang bisa membuat fans timnas Garuda konvoi besar-besaran di jalanan raya Jakarta? Ini info selengkapnya. Jay Itzes dipercaya tampil penuh dalam laga Venezia versus Verona pada lanjutan Liga Italia Selasa 28 Januari dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam laga tersebut, Itzes diplot sebagai bek tengah dalam formasi 3-5-2 yang diterapkan Venezia. Ia bahu-membahu bersama Ridgeciano Habs dan Vali Cande untuk membentuk pertahanan yang tangguh di depan kiper Filip Stankovic. Di babak pertama, Jay Itzes dan rekan-rekannya tampil solid dalam meredam serangan Verona. Sistem pertahanan Venezia yang disiplin hanya memungkinkan Verona untuk melepaskan satu tembakan tepat sasaran. Keberhasilan lini belakang ini membantu Venezia memimpin 1-0 atas Verona, memberikan mereka modal bagus untuk menghadapi babak kedua. Namun di babak kedua, serangan Verona semakin menggencar dan Venezia lebih banyak tertekan. Meskipun mampu menjaga gawang tetap bersih di 30 menit awal babak kedua, Venezia akhirnya kebobolan pada menit ke-76 setelah gol yang dicetak oleh Jackson Chachoa. Dalam proses gol tersebut, Jay Itzes gagal memotong umpan dari Daniel Mosquera yang menciptakan kemelut di depan gawang dan akhirnya berujung pada gol. Meski begitu, dalam hal operan, Jay Itzes menunjukkan performa yang cukup baik. Ia mencatatkan persentase operan sukses mencapai 89%, yang terbilang impresif untuk seorang bek. Selain itu, Itzes juga terlibat aktif dalam upaya menyusun serangan dari bawah, membuka ruang, dan mendistribusikan bola dengan baik. Bagaimana menurut kalian meski ada sedikit kesalahan pada gol Verona? Apakah performa Jay Itzes di laga ini tetap patut diacungi jempol? Kami tunggu pendapat kalian di kolom komentar. Mantap, terima kasih coach. Semoga PSSI segera sadar melihat ini. Pelatih Suriah U20 akhirnya bongkar kebusukan dan konyolnya taktik Indra Syafri sehingga timnya mampu menang mudah tadi malam. Fans timnas Indonesia bisa malah tambah bahagia ini. Kok bisa begitu? Simak ulasannya berikut. Pelatih timnas U20 Suriah, Muhammad Ismail Quid, membocorkan rahasia kemenangan timnya atas timnas U20 Indonesia dalam ajang Mandiri Challenge Series. Menurut Ismail Quid, kemenangan tersebut tidak terlepas dari persiapan matang yang telah dilakukan jauh sebelum pertandingan. Kami tahu ini adalah pertandingan sulit, terutama saat menghadapi Indonesia dan Yordania. Jadi kami belajar lebih banyak tentang tim Indonesia, ungkap pelatih berusia 68 tahun tersebut.
Ismail juga menyebutkan bahwa timnya sudah mengumpulkan data dan mencari informasi terkait para pemain timnas U20 Indonesia. Mereka memiliki jangkauan dan penggemar di sini. Mereka juga memiliki tingkat teknis lanjutnya. Namun meski menghargai kemampuan Indonesia, Ismail merasa timnya memiliki harmoni yang lebih baik dan kesempatan untuk menang lebih besar. Kami memiliki harmoni, lebih memiliki kesempatan karena bermain dengan baik. Jadinya mereka tidak bisa menang, tambahnya. Ismail juga menganggap kemenangan ini sangat penting bagi timnya. Saya pikir ini adalah pertandingan yang indah bagi kami, ujarnya dengan penuh kebanggaan. Tim kami sudah siap dengan baik nantinya di Piala Asia. Namun tim lain juga sangat kompetitif pastinya, kata Ismail yang juga menilai Indonesia dan Yordania memiliki peluang yang sama karena memiliki pemain-pemain berkualitas. Sebenarnya kita bisa melakukan segalanya di Piala Asia. Semua bisa mengambil kesempatan karena berkualitas, tambahnya. Pemain timnas U20 Suriah Maj Manaf Ramadan juga mengungkapkan rasa bangga dan percaya diri setelah kemenangan melawan Indonesia. Tim Indonesia bermain bagus, kami juga bisa menang melawannya. Jadi itu bisa memberi kami motivasi untuk menjadi pemenang nantinya, ujar pemain bernomor punggung 11 tersebut. Apa pendapat kalian tentang persiapan matang yang dilakukan oleh Suriah dan bagaimana peluang timnas U20 Indonesia di Piala Asia nanti? Kami tunggu komentar kalian di bawah. Elkan Bagot kembali berlaga full 90 menit. Patrick Kluivert langsung masukkan namanya dalam daftar pemain timnas Indonesia lawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi harapanku usai pelatih Blaž Paul ungkap satu rahasia besar kehebatan Elkan Bagot yang mungkin banyak orang belum tahu. Wah, bikin penasaran nih. Simak fakta bahagianya di sini. Pemain timnas Indonesia Elkan Bagot mendapatkan pujian setinggi langit dari pelatih Blaž Paul FC Steve Bruce setelah tampil penuh bersama Blaž Paul FC setelah lebih dari setengah musim bergelut dengan cedera. Dia luar biasa, dia hanya harus menunggu karena rentetan cedera, tapi dia tampil dengan sangat baik, kata Steve Bruce, seperti yang dikutip dari Blaž Paul Gazette Selasa 28 Januari 2025. Steve Bruce sangat mengapresiasi Elkan Bagot yang sabar menunggu proses penyembuhannya untuk bisa tampil prima saat kembali ke lapangan hijau. Saya angkat topi untuknya, Elkan Bagot menjaga dirinya untuk tetap dalam kondisi yang sangat baik, lanjut Bruce. Dia bekerja keras seperti yang telah dia lakukan setiap hari dengan 2 cedera besarnya, maka saya sangat salut padanya, kemenangan ini adalah hadiah untuknya, ujarnya. Steve Bruce juga mengakui bahwa Elkan Bagot menjadi solusi bagi kebuntuan tim, menyebut pemain keturunan Indonesia-Inggris ini memberikan keseimbangan yang sangat dibutuhkan oleh tim. Dia memberi kami keseimbangan yang bagus karena dia kidal, jadi itu sangat bagus, dia sangat membantu kami, kata Bruce. Elkan Bagot memainkan peran penting dalam kemenangan 3-1 Blaž Paul atas Exeter City, yang juga menjadi kemenangan perdana tim pada 2025. 3 gol tercipta di babak pertama melalui kaki C.J. Hamilton, Tom Bloxham, dan Ashley Fletcher. Exeter City sempat mencetak gol hiburan lewat Milanic Ali pada menit ke-82. Dengan kemenangan ini, Steve Bruce memastikan akan menurunkan Elkan Bagot lagi saat Blaž Paul FC menantang Lincoln City pada Rabu 29 Januari 2025. Apa pendapat kalian tentang penampilan Elkan Bagot setelah kembali dari cedera? Apakah dia akan terus memberi dampak besar bagi Blaž Paul FC? Kami tunggu komentar kalian. Kalah 0-2 dari Suriah, apa yang sebabkan masyarakat Indonesia membandingkan Shin Tae-yong dan Indra Syafri? Kekalahan timnas Indonesia U20 dari Suriah U20 menyisakan banyak pertanyaan di benak penggemar sepak bola tanah air. Bagaimana sebenarnya perbandingan antara Shin Tae-yong dan Indra Syafri dalam konteks ini? Apakah ada masalah yang tak terlihat? Ini penjelasan lengkapnya yang jelas Shin Tae-yong lebih hebat. Bila diingat kembali, timnas Indonesia U20 pernah bertemu dengan Suriah U20 di ajang Piala Asia U20 2023. Kala itu Garuda Nusantara gagal lolos dari fase grup setelah hanya finish di posisi ketiga. Timnas Indonesia U20 yang dilatih oleh Shin Tae-yong tergabung dalam grup A bersama Uzbekistan U20, Irak U20, dan Suriah U20.
Di fase grup, pasukan STY berhasil mengumpulkan 4 poin dari 1 kemenangan dan 1 hasil imbang. Satu-satunya kemenangan mereka diraih saat melawan Suriah U20, di mana Hoki Caraka menjadi pencetak gol kemenangan bagi skuad Garuda Nusantara. Meskipun gagal lolos ke fase berikutnya, penampilan timnas Indonesia U20 bisa dibilang cukup baik karena hanya kalah 1 kali, yakni dari Uzbekistan U20 yang merupakan tuan rumah dan juara saat itu. Karena itu, STY tetap mendapat pujian meski gagal membawa timnas Indonesia U20 lolos dari fase grup Piala Asia U20 2023. Namun situasinya berbeda saat Indra Syafri memimpin timnas Indonesia U20 di ajang Mandiri Challenge Series. Setelah kalah 0-2 dari Suriah U20, Indra Syafri mendapatkan kritik tajam dari para pencinta sepak bola tanah air. Tidak seperti Shin Tae-yong yang berhasil membawa tim menang, Indra Syafri justru membawa Garuda Nusantara tumbang. Padahal timnas Indonesia U20 di era Indra Syafri diperkuat oleh sejumlah pemain berkualitas, termasuk beberapa pemain keturunan seperti Jens Raven. Namun meski memiliki komposisi pemain yang solid, hasil buruk tetap didapatkan. Hal ini membuat Indra Syafri dibandingkan dengan Shin Tae-yong dan menerima kritikan keras di media sosial. Kembali ke setelan pabrik, tulis @desilaila_11. Enak zamanku toh, tambah @gunturo. Udah mau gimana lagi, terima nasib aja, ujar @kinoi. 4. Bagaimana menurut kalian, apakah kritik terhadap Indra Syafri ini terlalu berlebihan atau memang ada alasan di balik hasil buruk ini? Kami tunggu pendapat kalian di kolom komentar. Wow, bikin kaget, pemain keturunan Indonesia yang berkarir di Eropa di Liga Belgia berinisial RN ditangkap polisi karena kasus narkoba. Loh, kok bisa sih? Apa yang sebenarnya terjadi? Temukan semuanya di sini. Mengutip dari AD, penangkapan Raja Nainggolan berawal dari penggeledahan terhadap 30 rumah yang diduga memiliki barang bukti terkait jaringan narkoba di kota Antwerp, Belgia. Dari situlah Raja Nainggolan kemudian ditangkap. Bahkan mobil ex-gelandang AS Roma dan Inter Milan ini sampai diderek polisi untuk memperdalam barang bukti yang didapatkan. Investigasi terkait dugaan penyelundupan kokain dari Amerika Serikat ke Eropa melalui pelabuhan Antwerpen dan distribusinya di Belgia, ujar Kejaksaan Brussels, Belgia. Kami dapat mengonfirmasi bahwa pesepak bola RN telah ditangkap. Interogasi sedang berlangsung dan kami tidak dapat memberikan komentar lebih lanjut sampai tahap ini, lanjut pernyataan Kejaksaan Brussels. Sebelum ditangkap, Raja Nainggolan memang sempat dikaitkan dengan penyelundupan kokain. Ia juga diketahui sering terlibat dalam dunia malam di Antwerp bersama orang-orang yang memiliki keterkaitan dengan lingkungan obat-obatan terlarang. Jika benar Raja Nainggolan terbukti terlibat dalam penyelundupan kokain, tentu ini sangat disayangkan, terutama karena ia baru saja memulai kembali karier sepak bolanya setelah sempat terhenti pada musim panas 2024. Apakah kalian terkejut dengan kabar ini? Bagaimana pendapat kalian tentang peran seorang pesepak bola dalam kasus semacam ini? Kami tunggu komentar kalian. Karma kejam akan siap kau dapatkan PSSI. Lihat saja, akun official Timnas Indonesia mendadak unfollow Shin Tae-yong sampai fans Timnas Indonesia gak habis pikir lagi. Kok bisa begitu? Ini informasi lengkapnya, jangan sampai terlewatkan. Akun Instagram Tim Nasional Indonesia @timnasindonesia baru-baru ini mengundurkan diri dari mengikuti akun pribadi Shin Tae-yong. Padahal STY sendiri masih memfollow akun Timnas Indonesia. Kejadian ini cukup mengejutkan mengingat Shin Tae-yong adalah pelatih yang telah membawa banyak peningkatan prestasi bagi Timnas Indonesia. Setelah pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia, akun Instagram Timnas Indonesia yang memiliki 7,1 juta pengikut itu masih memfollow akun STY. Hal yang sama juga dilakukan oleh Shin Tae-yong yang ternyata masih memfollow akun Timnas Indonesia. Namun setelah pemecatan pada awal Januari 2025, Shin Tae-yong diketahui sudah memutuskan untuk unfollow akun PSSI meskipun masih mempertahankan hubungan dengan akun Timnas Indonesia. Meskipun tidak ada penjelasan resmi terkait alasan Timnas Indonesia unfollow Shin Tae-yong. Bisa jadi ini merupakan langkah untuk melupakan masa lalu dan lebih fokus mendukung pelatih baru. Patrick Kluivert.
yang kini memegang kendali tim. Apakah ini sebuah langkah simbolis untuk move on atau hanya sekadar perubahan biasa di media sosial? Kita belum tahu pasti. Bagaimana pendapat kalian tentang keputusan ini? Apakah ini langkah tepat untuk timnas Indonesia ke depannya? Kami tunggu komentar kalian. Coach Justin ungkap gaya bermain timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, serangan menjadi kunci utama. Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert memulai perjalanan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan gaya permainan yang sangat menyerang. Coach Justin memberikan pandangannya tentang strategi tim. Apa yang membuat timnas begitu mengandalkan serangan dalam pertandingan-pertandingan penting ini? Simak detailnya di sini. Justinus Laksana alias Coach Justin baru-baru ini diundang untuk memberikan opininya dalam sebuah acara di salah satu stasiun TV swasta berita nasional. Dalam wawancara tersebut, Coach Justin menyampaikan pandangannya tentang timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert yang menurutnya akan bermain lebih menyerang. Peluang timnas Indonesia di 3 laga tersisa di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lebih besar daripada sebelumnya. Timnas Jepang tidak dianggap karena beda kelasnya, ujar Coach Justin. Ingat ya, 3 peluang di depan gawang akan lebih banyak ketimbang 6 laga sebelumnya, tambah pelatih KKS Jateng tersebut. Coach Justin merasa lebih percaya diri kali ini karena gaya bermain timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert akan lebih ofensif. Bahkan dia merasa senang bisa dilatih oleh Kluivert. Pernyataan tersebut langsung menuai berbagai reaksi dari netizen. Beberapa di antaranya menyindir Coach Justin, menganggapnya sebagai corong atau humas bagi pelatih asal Belanda tersebut. Salah satu netizen berkomentar, Coach Justin sepertinya sudah menjadi corong dan humas pelatih Belanda. Terlalu kentara dan seakan-akan hasilnya sempurna. Harusnya dibuktikan terlebih dahulu, kalau hasilnya tidak sesuaikan malu. Apakah kalian juga setuju dengan pernyataan Coach Justin mengenai peluang timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert? Atau mungkin kalian punya pandangan lain? Yuk, tulis komentar kalian di bawah. Akhirnya niru-niru cara timnas Indonesia. Timnas Malaysia tambah 8 pemain keturunan. Pelatih kawakan minta pemain lokal, jangan kalah percaya diri. Penambahan 8 pemain keturunan dalam skuad timnas Malaysia menimbulkan pro dan kontra. Pelatih kawakan tim meminta para pemain lokal untuk tetap fokus dan tidak merasa tersaingi. Bagaimana para pemain lokal akan merespons tantangan ini? Saksikan semuanya di sini. Pelatih kawakan Sulaiman Husin menilai bahwa kehadiran lebih banyak pemain keturunan, yang ia sebut harimau bermata biru, akan memicu perang besar dalam memotivasi semangat juang pemain lokal untuk berebut tempat di skuad utama timnas Malaysia. Ia mengingatkan kepada pemain lokal agar tidak melihat kedatangan pemain keturunan sebagai ancaman yang dapat menutup peluang mereka untuk bermain di timnas Malaysia. Sebaliknya, Sulaiman Husin berharap para pemain lokal justru semakin termotivasi untuk bekerja lebih keras agar bisa bersaing dengan pemain keturunan yang baru bergabung. Sebagai pemain lokal, para pemain ini tidak boleh menganggap bahwa mereka memiliki hak istimewa untuk bermain di tim nasional, ujarnya. Dengan masuknya beberapa pemain baru, mereka harus bekerja keras agar tidak hanya berada di zona nyaman. Pelatih berusia 60 tahun tersebut juga menegaskan bahwa meskipun ia tidak meremehkan bakat pemain lokal, sejauh ini ia merasa belum banyak pemain lokal yang mampu mencapai level tertinggi dalam sepak bola. Jadi, tidak ada tempat otomatis bagi pemain lokal untuk berkompetisi, tambahnya. Sulaiman Husin menyoroti Arif Aiman Hanapi sebagai salah satu pemain lokal dengan kualitas luar biasa. Namun, ia juga menekankan bahwa Arif Aiman tetap bisa tersingkir dari skuad utama jika tidak mampu mempertahankan atau bahkan meningkatkan kualitas permainannya. Kalaupun kita katakan Arif Aiman Hanapi adalah pemain lokal terbaik, bisa saja dia juga tersisih jika pemain keturunan baru itu kualitasnya lebih bagus dari dia, ucapnya. Menurut kalian, apakah kehadiran pemain keturunan akan benar-benar memicu persaingan sehat dalam timnas Malaysia? Atau malah menciptakan ketegangan antara pemain lokal dan keturunan? Bagikan pendapat kalian di komentar.